Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pak Ketua DKM Jamiatul Khair minta kepada saya untuk menyampaikan kultum katanya, untuk semangat kita semua ya. Mudah-mudahan kita tetap puasa insyaallah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hari ini yang nggak puasa? Puasa semua insya Allah ya. Ya mudah-mudahan kita kuat, diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita menjalankan ibadah puasa. Hari ini puasa yang keberapa? Ada yang tahu? Yang ke-6. Berarti malam ke-7 insya Allah malam ini ya. Saya punya cerita. Ceritanya insya Allah cerita yang inspiratif. Ya pada zaman dulu ini. Ini tentang puasa ya. Atau tentang apa saja nanti bisa diambil manfaatnya. Dulu ada seorang tukang nyari ikan. Apa namanya tukang nyari ikan? Itu namanya nelayan. Ya, nelayan. Kerjaannya tiap hari mancing ikan. Di sini ada yang ini, yang mancing ikan. Kerjanya tiap hari nyari ikan. Ya, orangnya agak kurus-kurus begitu, rambutnya keriting, agak hitam. Bisa dibayangkan orangnya kayak apa ya. Beliau, ya kita kasih nama, sebutlah namanya Pak Maksus. Pak siapa? Pak Maksus. Pak Maksus ini pada suatu saat, pada suatu hari mancing. Pada hari itu nggak tahu perasaannya, tiba-tiba dia dari pagi rasanya senang saja, gembira saja. Rupanya beliau pas mancing dapat ikan, ikannya besar sekali. Sebesar siapa ini namanya nih? Sebesar jati gitu. Ikannya kurang gede mungkin, kurang gede. Jadi ikannya besar sekali. Dapat ikannya besar. Dia senang sekali. Akhirnya dia buru-buru pulang. Udahlah, ini aja udah cukup. Ini udah cukup untuk 3 hari. Dibawa pulang. Ya, kalau segede jati ini kan besar sekali ikannya ya kan. Namanya juga cerita atau apa namanya kurang besar lagi. Intinya ikannya besar. Akhirnya dibawa pulang, buru-buru pulang. Nyampe lah rumahnya. Nyampe rumahnya dia udah panggil-panggil istrinya. Ma, ya Pak, kok tumben udah pulang gitu. Iya nih, hari ini kita dapat rezeki besar. Ayah dapat ikan besar sekali. Coba lihat. Akhirnya dilihat, dikasih tunjuk sama istrinya. Istrinya kaget karena ikannya besar sekali, benar-benar besar. Belum pernah dapat ikan yang sebesar itu. Makanya dia senang sekali. Wah, ikan sebesar ini tuh bisa kita makan 3 hari nggak habis ini. Kalau lihat perutnya aja, perutnya besar. Wah, tentu banyak telurnya ini. Telurnya aja kalau dikiloin mahal itu, ada 5 kilo. Telurnya aja 5 kilo, bayangkan. Telur ikan itu mahal dan kalau dimasak enak sekali telur ini, telur ikan. Kata bapaknya, udah mah dimasak aja. Baik Pak, kita akan masak langsung. Dimasak sama istrinya. Sebelum dimasak ikan itu kan dibersihkan dulu ya kan, sisiknya dibersihkan segala macam. Nah, pas bagian perutnya istrinya sudah senang aja ini. Wah, ini telurnya pasti banyak nih, besar sekali isinya ini. Begitu pas dibelek susah, dibeleknya. Dibelek susah. Akhirnya dia manggil suaminya, Pak, ini susah sekali nih dibeleknya, bantuin dong. Akhirnya bapaknya datang, dibelek berdua. Perutnya, isi perutnya dikeluarin. Ini apa ini, keras sekali ini di dalamnya nih. Ada apa ini? Ini kayaknya bukan telur karena ini keras. Ternyata yang di dalam perut ikan tadi itu berupa al-jauhara. Tahu al-jauhara? Al-jauhara itu intan berlian. Intan berlian besar sekali, sebesar genggamannya. Harganya sangat mahal kalau intan berlian itu. Diamond of apa itu? Intan berlian yang termahal di dunia itu harganya sekitar 171 triliun. 171
triliun. Itu dulu punya orang itu, ditemukan di India itu, kemudian diambil sama orang Inggris berliannya. Itu cuman berapa? Cuman 105,6 karat itu. Itu harganya sekitar 171 triliun. Nah, ini kalau intan berliannya ditemukan Pak Maksus ini, wah lebih mahal lagi. Dia bisa beli ini, bisa beli kota, bisa jadi raja itu. Dia ngobrol sama istrinya kan, Pak enaknya diapain ini? Ya kita jual. Kira-kira siapa yang punya uang sebanyak itu? Di sini yang paling kaya siapa di sini? Siapa yang paling kaya? Taruhlah Ami Gures ya, Ami Gures yang paling kaya di sini ya. Dibawalah ke Ami Gures ya kan? Sudah maghrib. Ya ceritanya berarti nanti kita ketemu besok ya. Ceritanya kita ketemu besok karena sudah maghrib. Gak apa-apa. Ceritanya insya Allah kita sambung lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Gimana kabarnya hari ini? Puasanya masih semangat? Kayaknya lesu-lesu gimana gitu ya. Saya sering perhatikan tuh kalau jam-jam segini tuh jam-jam kritis. Jadi pada lemes ya kan. Mulutnya udah pada dikunci. Kalau kita nggak bikin zikir kayak begini, bawahnya ngantuk aja. Sayang sekali habis asar ngantuk, nanti jadi penyakit ya. Insya Allah kita tetap semangat ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan puasa kita sampai 1 bulan penuh. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan. Kemarin ceritanya udah nyampe mana ya? Intan berliannya, intan permatanya udah nyampe mana? Kemarin tuh intan permatanya dibawa ke salah satu saudagar ya, saudagar kaya yang di daerah tersebut. Kemudian bertemulah dengan saudagar kaya itu. Setelah ditunjukkan intan permatanya, sang saudagar kaya ini melihat, kaget karena seumur hidupnya belum pernah melihat ada intan berlian yang semacam ini, besar, bagus, dan bernilai tinggi. Sampai-sampai beliau mengatakan begini, seandainya saja semua kekayaan saya dikumpulkan, rumah saya, mobil saya, sawah-sawah saya, semuanya dikumpulkan, itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan nilai intan berlian ini. Akhirnya Pak kemarin siapa namanya yang orang kaya itu, Ami Gures ya. Ami Gures bilang sama Pak Maksus, Pak Maksus, terus terang ini intan berlian ini sangat berharga. Seandainya semua harta saya ditukar dengan ini, semuanya yang saya miliki itu tidak sebanding dengan nilai permata yang Bapak miliki. Untuk itu saya menyarankan biar Bapak mendapatkan ganti yang sepadan, saya nanti kenalkan dengan saudagar yang lebih kaya daripada saya. Akhirnya Pak Maksus setuju, janjian kepada salah satu temannya Pak Migures. Kemudian mereka bertemu lagi dengan ditunjukkanlah permata yang punya Pak Maksus ini kepada saudagar itu. Sama juga saudagar itu merasa kaget, merasa heran, kok ada intan berlian yang semacam ini besarnya dan bagusnya. Perkataan yang sama juga dilontarkan oleh saudagar ini bahwa seandainya semua harta yang saya miliki ditukar dengan permata ini, dengan intan permata ini, tidak bisa menyamai nilainya. Akhirnya
Saudagar ini pun menyarankan kepada saudagar yang lainnya yang lebih kaya lagi. Dan begitu seterusnya. Akhirnya singkat cerita pada suatu kesimpulan bahwa ada saudagar yang mengenal beberapa pejabat. Ada yang mengenal beberapa pejabat. Ya tentu pejabat ini orang-orang kaya. Akhirnya dibawalah Pak Maksus ini ketemu dengan, ya kalau di kita itu mungkin menteri lah, sekelas menteri gitu ya. Ditujukan, kata Pak Maksus, ini Intan Permata saya mau jual. Begitu Pak Menteri lihat ada Intan Permata yang sebagus itu dan sebesar itu, beliau juga mengucapkan hal yang sama. Seandainya harta saya yang saya miliki dibandingkan dengan Intan berlian ini tidak ada apa-apanya. Jadi saya sarankan Pak Maksus, nanti biar Pak Maksus mendapatkan hak Pak Maksus sesuai dengan nilainya, nanti Pak Maksus saya kenalkan nanti dengan orang yang lebih kaya daripada saya. Akhirnya dibawa kemana-mana, ketemu sama orang-orang kaya di zamannya. Tidak ada yang sanggup untuk membeli Intan Permata ini. Akhirnya sampailah ketemu sama menteri kepala menteri gitulah, orang yang paling kaya gitu, menteri paling kaya gitu. Sama juga jawabannya. Di akhir cerita, akhirnya Pak kepala menteri itu menyarankan ketemu langsung dengan raja. Pak Maksus, ini Intan berlian yang Pak Maksus punya ini sangat besar nilainya, sangat tinggi nilainya. Ya, kita tahu kemarin itu Diamond of Babur yang ditemukan di India kemudian dibawa ke Inggris, yang beratnya cuma 105,6 karat saja, itu harganya sekitar berapa? 170 atau 171 triliun. Nah ini yang dipunya Pak Maksus ini lebih besar dan lebih bagus. Tentu harta yang dimiliki pada saat itu tidak bisa menyamai nilainya. Akhirnya ketemulah sama raja. Namanya juga raja ya kan. Tentu punya banyak kekayaan gitu. Pak Maksus ini juga udah sebetulnya sudah lelah juga, ini saking besarnya nilainya itu sampai bingung dia ini. Ini kalau mau dibelikan beras bagaimana caranya? Ya kan dia kan butuh beras, butuh makan segala macam. Gitu ya. Sedangkan nggak mungkin ditukar dengan sekarung beras. Pokoknya yang penting laku dah, istilahnya begitu. Akhirnya ketemulah dengan sang raja. Rupanya dengan sang raja mereka sepakat. Sang raja sepakat dan Pak Maksus juga sepakat. Saya nggak tahu itu kesepakatannya bagaimana kok bisa mau Pak Maksus, ya kan? Mungkin Pak Maksus diiming-imingi jadi menterinya atau apa, ya nggak tahu. Intinya mereka bersepakat bahwa kesepakatannya seperti ini. Intan berlian itu ditukar dengan, jadi raja itu punya gudang penyimpanan kekayaan. Jadi sang raja itu punya satu gudang, ya taruhlah seluas kayak taman mini gitulah ya luasnya. Luas sekali. Itu isinya kekayaan negara semua. Perjanjiannya adalah Pak Maksus boleh mengambil apa saja yang ada di dalamnya. Tapi dengan syarat. Ada syaratnya. Syaratnya adalah satu, ngambilnya itu harus pakai tangan sendiri, tidak boleh dibantu orang lain, tidak boleh menggunakan alat, harus dengan tangannya sendiri. Yang kedua ngambilnya itu hanya dikasih waktu dalam waktu semalam. Dalam waktu semalam. Pikirnya Pak Maksus, sudahlah, nanti juga kalau saya ngambil dalam semalam itu kan saya juga dapatnya banyak ya kan. Kemudian raja ini menjelaskan, isi kekayaan saya di situ ada emas. Segala emas batangan, emas apa saja banyak di situ. Pak Maksus bisa ngambil sesukanya. Mulai dari perjanjiannya ya, sesuai dengan perjanjian, mulai dari terbenam matahari sampai munculnya matahari. Itu waktunya. Pak Maksus sudah berpikir
berpikir ini aja udah, wah nanti saya dapat ini, udahlah yang penting ini bisa cair gitu kan. Oke, sepakat raja, saya mau. Akhirnya mereka sepakat. Kemudian sang raja bertanya sama Pak Maksus, kira-kira kapan kita mulai? Ya hari ini juga, malam ini juga. Nanti di maghrib nih Pak Maksus bisa langsung ke gudang, nanti diantar sama para pengawal saya, nanti diantar. Nanti Pak Maksus silakan ambil semua harta kekayaan saya sampai terbit fajar. Sementara intan berlian ini biar saya pegang untuk sebagai jaminan. Begitu akhirnya. Begitu maghrib, matahari sudah terbenam, mulailah Pak Maksus diantar dengan beberapa pengawal dari kerajaan untuk menuju gudang penyimpanan harta kekayaan negara, kekayaan kerajaan maksudnya. Pada saat sampai itu ternyata pintunya masih dikunci kan, semua dikunci, kemudian dibuka untuk Pak Maksus. Kemudian para penjaga bilang, Pak Maksus silakan ambil yang bagus-bagus, yang menurut Pak Maksus butuhkan, silakan diambil. Kalau butuh bantuan silakan teriak, silakan panggil kami siap untuk melayani. Tapi syaratnya kan dia sendiri, Pak Maksus masuk sendiri. Akhirnya Pak Maksus masuk ke gudang. Di gudang itu di ruang yang pertama itu ada penyimpanan emas batangan. Bisa dibayangkan emas batangan yang banyak sekali. Kata Pak Maksus dalam hati, oh ini nanti saya akan ngambil. Ini nanti saya bawa. Tapi sebelum itu saya mau jalan-jalan dulu. Saya mau lihat-lihat ada apa saja di dalamnya. Kemudian masuk ke ruangan berikutnya, dia menemukan ada berbagai uang, mata uang dari emas, ada mata uang dari perak dan sebagainya. Terus masuk sampai ke ruangan-ruangan yang isinya itu ada barang-barang yang sangat berharga, yang nilainya sangat tinggi kalau dijual. Tapi Pak Maksus ini masih ngeliat-liat, belum belum tertarik untuk mengambilnya. Dia pikirnya begini, Pak Maksus berpikir, ini kan masih belum terlalu malam ya kan, masih banyak kesempatan dah, nanti aja ini. Nanti saya ngambilnya nanti aja dah. Nanti saya mau menikmati dulu, saya mau lihat dulu ada apa di dalamnya. Begitu sampai muter-muter, sampai lupa dia itu. Udah hampir tengah malam. Hampir tengah malam, Pak Maksus masih berpikir, udahlah, masih banyak waktu. Masih tengah malam, masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih ada 6 jam lagi, santai aja dulu. Pak Maksus lapar nih, kan jalan-jalan gitu kan dari tadi, lapar. Dia panggil penjaga. Penjaga, saya lapar nih, tolong ambilkan makanan yang paling enak, yang biasa disuguhkan untuk para tamu-tamu khusus gitu. Akhirnya didatangkanlah makanan yang paling bagus, yang paling enak lah, untuk menjamu tamu-tamu kerajaan gitu kan. Pak Maksus makan dulu, menikmati makannya ya kan. Begitu menikmati makanan udah mulai kenyang, minum. Biasanya kalau habis makan ngapain? Habis makan ngantuk ya kan. Habis makan kekenyangan, rupanya Pak Maksus ini mulai ngantuk. Mulai ngantuk. Dalam pikiran Pak Maksus begini, nggak apa-apa lah, tidur sebentar, istirahat sebentar. Ini juga badan juga kayaknya capek nih. Lagian waktu juga masih banyak, masih ada 5 jam lagi gitu kan. Masih ada waktu banyak. Akhirnya nggak lama, karena saking kekenyangan dan kecapean seharian, akhirnya Pak Maksus tertidur. Pak Maksus tertidur. Sementara di istana, sang raja penasaran nih ya kan. Kira-kira Pak Maksus ini mau ngambil apa ya kira-kira gitu kan. Penasaran, ditungguin sama rajanya. Ditunggu sampai jam 1 lewat, 2, 3, 4, 5 ya kan.
sampai jam 5, udah mau mendekati fajar. Lalu sang raja penasaran, ya kan? Saya pengen tahu ini Pak Maksus ini apa yang diambil oleh Pak Maksus. Kemudian sang raja dengan kereta kencana pengen ngeliat langsung ke gudang penyimpanan kekayaan kerajaan. Di situ ditunggu nih, nggak masuk dulu, ditunggu nih. Apakah Pak Maksus masih di dalam atau sudah keluar ini, ya kan? Udahlah, nanti saya temuin Pak Maksusnya itu kalau sudah waktunya habis. Sampailah akhirnya terbit apa? Terbit fajar, waktunya sudah habis. Raja masuk bersama pengawalnya. Ternyata Pak Maksus masih tidur. Dibangunin lah Pak Maksus. Maksus, bangun, waktunya sudah habis. Dia kaget dan terperangah. Dia baru sadar ternyata apa yang dilakukan semalam tidak membuahkan hasil. Dia lalai. Dia apa? Lalai. Akhirnya waktu sudah habis, dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak membawa apapun, sesuatu apapun dari gudang penyimpanan kekayaan kerajaan, dan intan permata yang sangat berharga itu sudah tidak menjadi miliknya lagi sesuai dengan kesepakatan. Akhirnya ceritanya habis, tamat. Sampai di sini. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Barang yang sangat berharga, tapi karena lalai, karena ketidaktahuan, karena tidak mengerti, barangnya senilai ratusan triliun hilang begitu saja. Apa maknanya dari kisah ini? Apa yang kita bisa ambil pelajaran darinya? Satu, yang pertama adalah kesempatan. Apa? Kesempatan. Kalau punya kesempatan, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Contohnya, kesempatannya apa yang disia-siakan? Contohnya kayak sekarang ini. Kita dalam bulan Ramadan. Tapi lalai kita untuk menggunakan kesempatan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Contohnya begini. Ramadan masih banyak, nanti aja saya baca Al-Qur'annya nanti saja. Kan masih panjang, ini baru berapa hari? Baru 7 hari kan? Baru 7 hari Ramadan. Masih ada banyak kesempatan, ngajinya nanti aja gitu. Nah, seperti inilah yang dialami oleh Pak Maksus. Dia orang yang tertipu dengan kesempatan. Dia berpikirnya nanti juga bisa, nanti aja. Akhirnya nanti begitu habis waktu, tahu-tahu Ramadan habis. Al-Qur'annya belum khatam. Belum dapat apa-apa. Ya, jangan sampai kayak Pak Maksus, ya. Begitu ya. Jadi di bulan Ramadan ini mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Contohnya mau ngaji nanti aja dah. Ini kan masih masih hari ke-7, masih ada hari ke-8, 9, masih ada kesempatan, nanti aja. Akhirnya kehabisan Ramadan. Ramadan habis, kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Diceritakan ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW pada suatu saat ketika beliau baginda Muhammad SAW menaiki mimbar beliau membaca amin 3 kali. Rupanya beliau didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad, aminkan yang akan saya bacakan. Apa yang aminkan? Yang pertama, raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan wa lam yughfar dzambuh. Jadi malaikat Jibril mengucapkan begini, kalau datang Ramadan, celakalah atau rugilah orang yang datang Ramadan kepadanya
tapi dosanya tidak diampuni. Kemudian Nabi Muhammad bilang amin. Jadi orang-orang yang masuk bulan Ramadan, menuju bulan Ramadan kok dosanya belum diampuni, berarti itu termasuk orang yang seperti Pak Maksus tadi itu, orang yang tertipu. Nah, kita jangan sampai tertipu seperti Pak Maksus. Kita gunakan Ramadan ini. Ramadan adalah bulan puasa, kita harus puasa. Bulan puasa itu, dengan puasa itu kita akan membuka ibadah-ibadah yang lain, ibadah kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi nilai dari puasa itu sebetulnya adalah untuk membuka diri kita masuk kepada ibadah-ibadah yang lain. Jadi dengan puasa itu akan membiasakan diri kita untuk berbaik kebaikan. Terutama nih yang mesti kita tingkatkan, misalkan sholat kita ya kan, yang biasanya sholatnya 5 waktu, sekarang kita tingkatkan sholatnya pakai berjamaah gitu. Yang biasa sholat berjamaah, tingkatkan lagi dengan sholat-sholat rawatib. Misalkan qobliyahnya, ba'diyahnya gitu ditingkatkan. Atau juga dengan sholat-sholat tarawih, dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Jangan lupa juga dengan baca Al-Qur'annya. Yang kemarin-kemarin yang nggak pernah baca Al-Qur'an, coba sekarang dibiasakan. Bulan Ramadan selama 1 bulan ini kita biasakan untuk meningkatkan amal-amal kebaikan, membaca Al-Quran. Coba diambil Al-Qurannya, dibuka, dibaca. Tidak perlu banyak, ya kalau bisa banyak, tapi kalau bisa itu sedikit tapi mengerti artinya, mengerti maksudnya. Kalau bisa dengan baca terjemahannya atau tafsirnya. Banyak sekarang yang cetakan-cetakan sudah ada tafsirnya, ada terjemahannya. Jadi kita baca, kita mengerti artinya, kita mengerti maksudnya, kita sambil belajar, ya. Itu lebih bagus daripada baca banyak tapi tidak mengerti. Ya itu tetap ibadah, tapi ada yang lebih bagus lagi kita mengerti maksud daripada ayat tersebut yang kita baca. Apalagi yang biasa nggak bangun malam, coba bangun malam untuk sholat tahajudnya ditingkatkan. Ya, yang biasanya tahajudnya 2 sekarang 4 atau 8. 1 menit lagi. Ayah baik, 1 menit lagi. Ya itu ya, kisah ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Kita ambil hikmahnya, jangan sampai kita tertipu. Ramadan jangan sampai lewat begitu saja ya. Waktu itu cepat berlalu. Kemarin kalau kita merasa bahwa Ramadan itu 1 bulan, 1 tahun kita menunggunya, tapi ternyata Ramadan itu sudah datang. Jadi kalau kita ibaratkan seperti membuka mata, sudah Ramadan lagi. Jadi jangan sampai Ramadan kali ini lewat dengan begitu saja. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang bermakna ya. Ramadan yang tentu menjadikan kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita semua. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.